explore lagi bagaimana keterlibatan UPPS. Ya, meskipun di sini sudah ada perannya, cuma perannya itu apa normatif banget, apa namanya general banget begitu. Jadi nanti pengawalan itu maksudnya bagaimana keterlibatan UPPS. Ya, ini nanti akan ditanya UPPS dulu. Gitu ya Bu ya. Nanti panjenengan sebutkan pengawalan UPPS yang dilakukan UPPS untuk merencanakan apa namanya keuangan itu bagaimana begitu. Ya. Karena ini nggak ada lanjutnya, dilaksanakan secara otonom dengan pengawalan dari Ya, itu untuk pengawalan di sini itu memang awalnya itu memang seluruhnya di backup dari fakultas. Baru tahun yang ini itu langsung prodi. Jadi langsung handle prodi itu baru Bu. Baru yang Bu Umi waktu itu ini audit itu. Yeah. Sebelumnya memang melalui fakultas. Berarti langsung, tapi nanti dikaitkan Bu. UPPS itu penting karena sekarang itu yang mengajukan kan UPPS. Tetap nanti ada kaitannya antara UPPS dengan program studi. Jadi pengawalan ini sifatnya bagaimana? Atau mungkin membahas apa namanya perencanaan anggaran, terus apa namanya pengelolaannya dikonsulkan, atau terus nanti pelaporannya melalui UPPS gitu. Pokoknya apa namanya kaitan antara perencanaan anggaran UPPS dengan prodi gitu. Siap. Ya. Siap. Sedikit aja, enggak usah banyak Bu. Jadi tapi item-itemnya kelihatan. Oh, ini proporsinya UPPS dalam anggaran seperti ini gitu. Nah, terus di sini saya lagi manajemen keuangan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan kerja dan anggaran yang dibuat oleh program studi setiap awal tahun dan diajukan melalui Apple. Nah, ini nanti perencanaan terkait dengan anggaran. Ini boleh Bu di screenshot perencanaan anggarannya. Jadi biar kelihatan. Oh, ternyata prodi terlibat penuh ya. Tapi tetap dikawal UPPS begitu. Anggarannya itu kelihatan sekali. Di bawah sih sudah ada, cuma nanti panjenengan tampilkan yang ada perencanaan anggarannya ini ya. RPPS ada Bu? RPPS sudah ada ya. Ini nanti dimunculkan di sini lagi ya Bu ya. Di screenshot dimunculkan di sini lagi ya. Tapi yang beda ya Bu ya, jangan yang tadi. Yang beda. Yang beda di situ ada perencanaan. Terus peran UPPS ini saya pikirkan ini menjadi satu bagian yang penting. Nanti di bold. Ini di bold, ini bisa dalam paragraf baru, Bu. Oh, gitu. Saya dalam paragraf baru aja terus di bold. Ya, terus di sini nanti ditambahkan Bu ajuan anggaran ini yang direncanakan oleh prodi, dikawal oleh UPPS. Itu menyebutkan kebutuhan untuk semua operasional dan pengembangan program studi profesi insinyur begitu. Ya Bu ya. Jadi dana nanti disampaikan bahwa itu semua dana untuk kebutuhan operasional dan pengembangan begitu. Nah, terus nanti dijabarkan seperti dalam gambar misalnya 6.1.1 begitu misalnya. Gitu ya, terus di screenshot tadi. Gitu. Ini hanya penekanan saja. Terus ini pelaporan disampaikan secara online melalui Apple dan seterusnya yang dikawal oleh UPPS. Nah, ini silahkan kalau ada model bentuk pelaporan yang bisa di screenshot karena kan sudah online, itu juga akan bagus. Ini juga penekanan lagi. Gitu ya Bu ya. Ada kan ini mesti ada kan Bu, bentuk pelaporan itu. Iya, ada. Siap. Oke, ya. Jadi biar gamblang nanti asesornya. Terus selanjutnya ini enggak ada masalah. Ini besarnya sekian ya. Ini pastikan nanti dilihat pada saat AL biasanya. DOM-nya ini kalau saya lihat 20 juta ya. 20 juta itu nilainya sudah 4. Ya, kita hanya persiapkan nanti bahwa uang segini nanti benar-benar ada dibagi sejumlah mahasiswa. Ini benar 20 juta ya Pak, ada ya DOM-nya ya. Ya. Nanti Naisa ya 20 tambah sedikit begitu.
Ya, ini nilainya sudah optimal. Oke, sarana prasarana. Sarana prasarana juga saya nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah ya. Cuma ini memang benar ya. Kita PPI cuma punya LCD 1, whiteboard 1, LCD 1, Itu yang di layarnya ruang Kantor, itu Bu. Prodi. Itu ruang kantor, Bu. ruang kantor ya. Iya. Ini kan nggak ada tulisannya masalahnya ruang Oh, kelas, gitu. ruang ini, ruang kantor. Nanti kalau misalnya diakumulasi semua saja gimana, Pak? Yang dimiliki oleh, ya ini soalnya sedikit sekali ya. Ini kan nggak ada dibedakan ruang kantor, ruang kelas, ruang ini kan nggak ada toh. Ini ruang kantor profesi insinyur gitu. Itu yang enggak, tapi kalau di sini kan ya, nanti diupdate ini, Bu. Iya. Ini kan ada sarana prasarana pendidikan kantor, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Jadi semua sarana prasarana yang sini, kita ya? punya digunakan oleh ini, oleh apa namanya PPI, nanti semuanya ditambah. Ini sudah ini, tapi jumlahnya kalau pandangan saya terlalu sedikit. Siap. Terus ini saya pikir juga tidak masalah, silahkan semuanya bisa ya. Taman, ruang ini, ruang baca, ruang diskusi, ruang ini semuanya boleh, Bu. Sarana penunjang ini. Ya, kantin, tempat ibadah, ruang diskusi. Gimana? Perlu foto nggak itu? Boleh. Oh, iya. Boleh. Siap. Kalau mau difoto boleh. Difoto nanti beberapa boleh difoto. Besok kalau daring nanti kita video, kita syuting. Itu. Jadi dibanyakin aja, Bu, nggak apa-apa semuanya. Edupak misalnya nggak apa-apa. Edutorium bisa dimasukkan nggak, Bu? Boleh saja, nggak apa-apa. Itu kan kita punya, kita semua punya. Sarana pendidikan ini juga, ini jumlahnya saya pikir nanti panjenengan lihat lagi ya, Bu ya. Digunakan dosen mahasiswa profesi insinyur dalam 3 tahun terakhirnya, komputer hanya punya 3, layar proyektor 1. Nanti panjenengan update ya, Bu ya. Tempat sampah hilang ya, Bu ya. Masuk hanya 1. Enggak, ini masuk hanya 1. Ini yang banyak mestinya. Kita masuk punya 1 aja. Pokoknya yang kita punya semua disebutkan. Kan tersebar di mana-mana. Ada di ruang kelas, ada di ruang ini, ada di ruang ini, dan seterusnya. Ini nanti ruang semuanya siap, Bu. Ini enggak menyebutkan kok, Bu. Ini sarana yang digunakan dosen, berarti kan semuanya di mana-mana yang kita punya. Ya, siap. Terus koleksi pustaka. Nah, ini juga memang JKP-nya itu kalau lebih dari 50 itu nilainya sudah 4. Cuma ini tidak proporsional. Ya, jurnalnya 80, prosiding, majalah profesi hanya ada 2. Majalah profesi. Ini belum terdeteksi, Bu, masih belum, Bu. Ya. Nanti kalau memang kalau dilihat lebih dari 50 sudah nilai 4 ya. Cuma nanti kan tidak proporsional. Terus nanti dibedakan ya, Pak ya. Jurnal sendiri, prosiding sendiri, abstrak prosiding mungkin sendiri, majalah profesi sendiri, standar kode sendiri, manual keinsinyuran sendiri, ya sendiri-sendiri, dan ini semua bisa dipakai. Misalnya standar kode ya terkait dengan PP kan banyak teknik itu ya, standar kode ini boleh masukkan aja. Dan ini pastikan semua tersimpan di perpus pusat, Bu. Di perpus pusat. Di PPI punya enggak ruang baca atau akses untuk baca begitu? Kalau ruang baca, Bu, itu semua fakultas prodi ada, Bu. Fakultas punya. Prodi, Bu. Prodi itu ada semua. Nanti kalau prodi kan kita enggak ke prodi. Kalau milik fakultas boleh. Iya, fakultas ada. Nanti boleh, kalau enggak, nanti ya ini harus semuanya kita pastikan dia tersimpan di library. Semuanya. Ya. Jumlahnya belum diisi, Bu, nanti diisi. Terus, nah ini ya, koleksi di perpustakaan pusat dimasukkan semua. Ya, baik itu untuk teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, teknik semuanya. Karena kan profesi ini kan kelanjutan dari semua teknik tadi ya. Program studi teknik tadi jumlahnya ditulis, oke. Terus jurnal ini kalau ada alamat URL-nya akan lebih bagus. Bisa enggak? Misalnya
Bisa Bu. Bisa Bu. URL ya. Jadi nanti asesor suka ini masing-masing ada alamat URL-nya. Oke gitu. Nah, terus ini penyusunannya ini hanya masalah penyusunan aja sih. Kalau saya lihat sih, kalau ini benar-benar ada semua, memenuhi lebih dari 50 itu nilainya udah 4. Jadi kita hanya susun yang rapi saja. Di sini kan misalnya, di sini ditulis Jurnal Nasional Terakreditasi. Ya, ini ya satu aja, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah seterusnya. Kan ada banyak jurnalnya 88. Terus jurnal internasional, nanti 1, 2, 3, 4, 5, nah gitu. Ini kan ada, ini kosong. Jadi tampilannya kurang menarik. Gitu ya Bu, ini hanya tampilan. Dipilah jurnal nasional ada berapa, internasional ada berapa, dan seterusnya. Dan pastikan ini semua ada di perpus ya, Bu ya. Siap. Semuanya ada di perpus, dan kalau bisa ada URL-nya. Ya, ini sini ada jurnal internasional lagi nih kan. Sini tadi juga jurnal internasional, ini kosong ya kan, enggak enak aja dilihat, nanti biar rapi. Gitu, ini juga ada lagi. Prosiding nasional, nah ini nanti ada prosiding dan seterusnya. Ini harus berlanggan loh ini, jadi nanti kalau asesor jeli dia akan pastikan 3 tahun terakhir harus berturut-turut ada. Nanti ini harus kita persiapkan. Oke gitu ya Bu ya. Siap Bu. Baik, ini sudah memenuhi, cuma nanti satu kita akan tampilkan proporsional, semuanya ada, yang kedua tulisannya kita bikin yang rapi. Terus sekarang sarana prasarana tempat praktek ini nggak ada masalah ya. Jadi sarana prasarana ya, ini terkait dengan sarana prasarana. Jadi nanti prasarana utama ini nanti sebutkan aja Bu, prasarana utamanya apa gitu. Jangan laboratorium material testing, atau boleh laboratorium material testing. Di sini ini ada apa saja ya, terutama yang diperlukan, alat-alat yang besar atau ruangan yang memang diperlukan oleh mahasiswa PPI ini gitu. Jadi di apa namanya, dirinci gitu ya. Ini apa ini? Itu kan kalau PPI itu kan memang lebih di luar gitu Bu. Lokasi prakteknya itu kan di luar. Iya. Nah ini kan sesuaikan dengan mereka punya alat gitu. Iya, nggak apa-apa. Misalnya begini, saya nggak paham di apa namanya industri ya. Kalau di tempat saya rumah sakit misalnya, rumah sakit ortopedi, di situ kan prasarannya adalah untuk apa namanya bangsal, ada di poli, ada bangsal saraf, ada bangsal lah. Mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin nanti di dalam PTKD internasional ini tersedia prasarana apa saja yang penting yang digunakan untuk mahasiswa PPI itu praktek di sana atau bekerja di sana. Ini kan RPL. Sangat mendukung karena prasarananya sangat lengkap, prasarannya sesuai memang yang diperlukan oleh mahasiswa PPI gitu. Itu nanti akan menggambarkan kemampuan yang akan diperoleh di sana, skill yang akan diperoleh di sana begitu. Begitu, Bu. Itu ya. Nanti monggo. Ini hanya sekali lagi saya nggak terlalu tahu apa namanya profesi insinyur ya, tetapi saya apa namanya dalam benak saya pengen dapat informasi itu begitu. Terus nanti tulisan mungkin yang dirapikan, Bu. Nah, ini kan terlalu mepet ke sini kan mengganggu sekali ini. Coba nanti panjenengan kasih satu kata atau apa, jadi nanti enak dibaca. Terus nanti kalau setiap pertama itu nanti diawali dengan huruf kapital, setiap terakhir diakhiri dengan titik gitu. Ini sih sederhana, tetapi nanti akan sangat membantu image-nya asesor. Nah, terus ini saya tulis apa ini? Pastikan cakupan bidang menunjukkan kesesuaian. Nah, ini tadi yang saya bilang. Apapun yang bisa diinfokan yang memang itu nanti akan membentuk kompetensi atau membentuk skill yang bagus, sampaikan aja. Gitu. Nah, ini tadi ya, terutama bangun industri dan seterusnya. Nah, di sini prasarananya, ini huruf besar ya tadi. Nah, ini belum ada, Bu. Nanti tambahkan ya, Bu ya. Di CV Ardian Putra Utama Soekarjo ini ada apa saja. Terus cakupan bidangnya, rekayasa sipil lingkungan terbangun, industrinya nggak ada ya. Nah, terus apalagi gitu, kalau ada yang lebih spesifik, panjenengan yang lebih perso nanti bisa ditambahkan.
Dan terutama ini tadi ya Bu ya, tulisan diedit lagi biar ini. Nggih. Jumlahnya Siap. dikasih ya Bu ya. Nggih. Ada berapa? 6 tadi ya. Nggih, 6. Iki kok di sini tuh anu ya, rekayasa ini jumlahnya. Ini angka atau enggak sih yang di mestinya bukan angka ya. Kok ada total ya? Nanti Panjang cek lagi aja deh. Karena ini kan bukan angka. Gitu. Nah, terus ini juga sudah lumayan lengkap ya, hardware dan software. Ini program. Nah, ini juga penulisan lagi Bu, ini rata kanan, rata kiri ya. Ini sudah lengkap ya, nanti tulisannya aja. Ya, e-learning Muhammadiyah dengan menggunakan ini ya, learning management system ya, karena ini online itu nanti harus dengan LMS, aplikasi LMS dengan platform psikologi. Ya, ini udah bagus. Nah, terus ini perpustakaan ini kan kita online ya, kita bisa kan diakses melalui ini. Jadi nanti tampilkan bahwa kita perpustakaan ini dengan e-library gitu ya Bu ya, ditulis e-library gitu ditulis ya. Meskipun di sini ada HTTP ini sekali lagi untuk memperkuat saja ya. Sistemnya e-learning ada, e-library ada, nanti akademik juga semuanya sudah online gitu. Iya. Ini boleh. Itu nanti ya Bu Umi, untuk e-library itu yang bisa buka memang dari mahasiswa Bu. Jadi nanti saya mungkin bisa minta tolong mahasiswa gitu nggih untuk e-library itu. Ya, atau nanti screenshot di e-library-nya itu saja. Ya, nanti biasanya begini Bu, kalau si asesor itu akan buka HTTP ini bla bla bla, dia akan bisa menelusur kemana-mana. Nanti biasanya ditanyakan pada saat AL. AL kalau datang itu nanti dia akan tanya-tanya ya, gimana caranya buka, gimana cara akses ini, gimana cara mencari ini, seperti itu. Tapi kemungkinan kalau lewat daring nanti melalui ini, melalui simulasi ya. Jadi nanti Ibu langsung tunjukkan. Nah, ini kita bisa e-library, kita bisa mencari buku, kita yang pamer, kita yang mengunjuk tentang e-library ini. Gitu, Bu. Kalau di sini kan hanya naratif, ditulis saja bahwa kita sudah pakai e-library yang langsung bisa diakses oleh siapapun, meskipun ada password-nya gitu. Iya. Untuk screenshot-nya enggak perlu berarti Bu ya. Biasanya kan nih mahasiswa toh. Iya apa itu. Iya. Ya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Oke, siap. Enggak apa-apa ya. Nah, ini sudah ya, ini udah bagus sekali diberikan HTTP seperti ini. Terus sistem informasi akademiknya, ini juga sudah ada, PBM online, ini juga sudah ada. Sistem Apple ya, nanti dijelaskan ini program studi dan ini kurung buka RPF, RPS, nah gitu, RPPS begitu Bu ya, biar jelas karena kita kan punya sistem sendiri-sendiri. Nah, nanti pada saat ini aja kita tunjukkan, pada saat AL kita tunjukkan program. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini kan anggaran sama, tapi tampilkan agak yang berbeda ya Bu ya. Tadi kan di depan tadi juga. Adum, oke, Anum, MyUMS, informasi akademik online sudah oke Bu. Ya, saya kira itu Bu. 6 tadi tinggal ini aja sih menambahkan sedikit-sedikit dan penekanan-penekanan gitu. Siap Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Gitu Pak Agus. Bu Weni monggo nanti kalau ada sesuatu nanti besok kita masih ketemu, nanti kita bahas lagi. Iya. Untuk yang BAA itu Bu, yang yang dimasukkan di sini ada sistem informasi akademik online, itu kita juga tampilkan juga atau tidak ya Bu? Karena ini kan RPL. Kemudian kalau BAA itu kan modelnya berbeda. Tapi kan RPL itu pembelajarannya Bu. Administrasinya kita kan tetap lewat ini. Oh BAA, gitu ya. Tetap Bu. Berarti yang untuk KRS, itu tapi sudah dimunculkan di standar 5 ya Bu ya. Jadi enggak perlu atau yang itu, yang urusan websitenya itu yang terkait dengan BAA. Bu, tetap kita tulis, tetapi hanya kita akan tunjukkan bahwa semua proses administratif pembelajaran itu melalui online.
Makanya tetap kita tunjukkan BAA nanti aksesnya lewat webnya BAA, lewat ini gitu. Nah, nanti gitu. kalau yang 5, nah itu nanti dia prosesnya. Kalau Ibu tetap ini kan sebetulnya kita hanya akan menjelaskan sistem IT kita. Betul. Ya, Untuk IT screenshot-nya kita, ini perlu enggak, Bu? Maksud saya screenshot kalau ini di perlu sana, dimunculkan kalau yang tidak? kalau yang di sana tadi sudah ditampilkan, tidak perlu ditampilkan. Tapi kalau Nanti, belum, nggih. boleh ditampilkan. Jadi Nggih, jangan siap. ditampilkan double-double, itu Iya, membuat maksud boring. saya gitu. Ya, jadi kalau Nggih. kalau sudah ditampilkan, tidak usah tampilkan. Tapi Ngaten, kita hanya nggih. menjelaskan bahwa IT kita itu sudah di ranah pembelajaran iya, apa namanya, library juga iya, administratif juga iya, semuanya sudah ini sudah berbasis IT. Iya. Nah itu Gitu. Bu Umi, apa perlu juga untuk sarana prasarana, misalnya ada maintenance, kita kan ada itu BAU, itu ada UMS AJID, itu di sana kan ada peminjaman tempat, ada maintenance, kalau ada maintenance kita ada online gitu, tuh Iya, dimunculkan di sini tidak ini Bu? munculkan Bu. Muncul ya? Oke. Munculkan, itu kan IT-nya administratifnya. Nggih. Administratif belajar, memang mahasiswa ada kegiatan begini, yaitu kita fasilitasi, kita punya web, kita punya pengajuan yang sifatnya online, itu administratif semua untuk Siap. mendukung proses pembelajaran. Nggih. Meskipun dalam PPI ini kita belum optimal menggunakan, karena kan Iya. tergantung kebutuhan ya. Kalau Iya. profesi kan memang dia lebih banyak terlibat di lahan ya. Nah, Iya. tapi kita punya semua itu, kita punya gitu. Nggih. Nggih. Siap. Nggih. Siap. Pokoknya yang baik-baik tampilkan saja. Nggih. Yang penting jangan bulan baleni gitu ya, diulang-ulang, di ini jangan diulang. Iya. Gitu. Siap Bu Umi. Matur nuwun. Nggih. Gitu. Pak Ada? Nggih, Bu. Nggih. Ini kan sudah jam 10 kurang 11 kurang seperempat. Ya. Kalau nanti kita lanjutkan 12:30 gimana ya? Enggak Nggih, terlalu setuju. banyak kok yang lain. Nggih. Jadi, Nggih, Bu. nanti monggo itu yang apa namanya sudah saya tulis-tulis itu, yang saya sudah ini monggo nanti bisa dicermati. Kesempatan ini bisa untuk memperbaiki, saya kira ya. Kita masih punya kesempatan sampai jam 12, 12:30 insya Allah kita gabung lagi, nanti memperbaiki sehingga nanti kalau ada sesuatu bisa kita garap lagi nanti setelah zuhur, kecuali yang tadi belum terbahas. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih gitu Bu Umi. Terus bisa ini juga apa namanya LED segera diperbaiki juga. Ya. Ya, nanti kita optimalkan Rebo, Kamis insya Allah nanti kalau misalnya kurang ini nanti kita lanjutkan Kamis. Ngaten, mohon maaf sekali saya ini undur dulu, nanti kita ketemu 12:30 gitu nggih. Nggih, insya Allah Bu. Nggih, insya Allah ya. Nggih, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau tadi sempat putus-putus. Nggih, enggak apa-apa. Lancar saya Bu ini Bu. Ya, sekarang udah lancar saya. Kondisi. Ya. Jadi begitu nggih, sampai ketemu nanti. Matur nuwun, mohon maaf juga. Saya live bimbingannya. dulu sampai ketemu nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recordingnya mungkin bisa di ini dulu Pak Eda.